Oke, jumpa lagi. Kali ini saya ada data. Kita coba untuk melakukan penataan muatan ya. Jadi kita pilih dulu shape conditionnya. Ini kapan punya? Ini shape condition punya kapan ya? Ini oke, ini dari Dumai. Oke. Jadi ini bentuk shape condition. Shape condition ya, jadi yang tercatat di sini itu ada aktual bunker condition. Di sini tankinya ada 1 wing, 2 wing, kemudian 1 center, 2 wing. Oke. Di sini density-nya sama. Oke. Volume correction factor-nya sama ya. Padahal di sini tertulis MFO dan di sini MGO. Nah, jangan-jangan ini adalah low sulfur punya ya, sudah dipakai low sulfur. MFO yang low sulfur ini. Dia density-nya udah sama. Oke. Density-nya sama. Udah low sulfur. Ini sudah low sulfur yang artinya bahan bakarnya ini sudah sesuai dengan aturan IMO. Oke, jadi ini ada stem chip engineer MT Antares. Oke, jadi kita tutup dulu. Ini saya minimize dan ini saya akan buka Loadcom Antares. Oke, jadi ini Loadcom Antaresnya ya, seperti ini. Oke, jadi kita coba mengisi data di sini ya. Yang pertama kita menuju ke initial setting. Oke, initial setting, jangan lupa initial setting konstan di sini kita taruh 120 ton. Ini kan 120 ton. Nah, ini kita taruh di sini. Oke, 120 ton dan provision kita taruh 3 ton. Oke. Ini presentasenya kita biarin aja dulu kayak gini. Karena yang ini tujuan kita itu kita mau coba mencari draft ini ya, draft keberangkatan. Karena ini aktual bunker sesudah loading. Oke, jadi bahan bakar dihitung ketika selesai kegiatan loading. Oke, jadi aktual draft yang didapat di sini adalah depan itu 6.6, belakang 7.1, jadi trimnya adalah 50 cm. Oke, kita anggap aja ini adalah soal ujian yang harus kita cari. Oke, yang harus kita cari. Jadi prinsipnya kita harus cari draft tengah. Nah, nanti kan data-data ini kita masukkan ke komputer, ke Loadcom, itu data-data bahan bakar ini. Cuma di sini nggak ada fresh water ya, atau ada air tawar. Tapi ya nggak masalah. Nanti kita berusaha untuk cari
berapa ton muatan yang bisa dimuat. Itu sesuai dengan draft ini. Oke. Draft depan 6.6, belakang 7.1. Pokoknya trimnya 0,5. Tapi yang perlu kita ketahui pertama adalah kalau misalnya soalnya seperti ini, yang perlu kita tahu adalah draft tengah. Jadi bagaimana caranya kita mau cari draft tengah? Yaitu 7.1 draft belakang ditambah dengan draft depan 6.6 dibagi 2. Jadi draft tengah kita itu nanti atau min draftnya itu 6.85. Oke, mari coba kita masukin datanya dulu. FO 1 kiri, oke, itu 56.2. Oke, FO 1 kiri, kita lari ke sini atau kita lari ke sini, FO 1 kiri, langsung ketik 56.2, kita enter. Oke, 56.2. Kemudian FO 1 kanan 55.35, 55.35, enter. Kemudian lanjut 2 kiri, yang ini 2 kiri itu 11.09, 2 kiri 11.09, enter. Kemudian 2 kanan 11.39, 2 kanan 11.39. Oke, jadi kawan-kawan, kalau yang kemarin video sebelumnya sudah sempat nonton video sebelumnya, maka sudah tahu penggunaan loadcom untuk kapal ini ya. Di sini di softwarenya ada tulis Golden Progress, tapi kapal ini sudah mengganti nama menjadi motor tanker Antares. Oleh karena itu di sini namanya Antares ya. Sekarang tangki berikutnya adalah MGO, itu 1 senter. 1 senter dia isinya 21.9 ton. 1 senter ini 21.9, enter. Kemudian tangki berikutnya 2 kiri 22.99, 2 kiri 22.99. Ingat ya kawan-kawan, ini dalam input data ini saya menggunakan metric ton. Menggunakan berat, satuan berat. Jadi kita nggak boleh lihat di kubiknya, karena kalau kita mau masukin kalau kita inputnya metric ton, kemudian kita lihat kubik, ya kan, itu kita harus betul-betul isi dulu itu namanya density-nya yang betul, baru bisa dapat persentasenya. Tapi kali ini kita nggak perlu ke situ, karena kita tujuannya hanya untuk mencari draftnya ini, nanti draft berangkatnya ini kita bisa dapat enggak sesuai dengan aktualnya ini. Oke, ini adalah draft survei ya. Aktual draftnya itu yang dilihat secara aktual itu ini 6.6 dan 7.1. Jadi kita tidak konsentrasi ke meter kubiknya, kita hanya di metric ton, karena kita cuma mencari keberangkatan, draft keberangkatan. Oke, sudah sampai mana tadi? Oke, 2 kanan, kita 2 kanan ini metric tonnya 22.21. Oke, 2 kanan 22.21. Oke.
selesai. Di sini ketahuan 134 plus 67,1. Nah, ini berat bahan bakar. Oke, berat bahan bakar. Jadi air tawar kita taruhlah di sini, air tawar kira-kira saja saya taruh di sini, taruhlah mungkin karena ini data kita nggak ada data, jadi kita kira-kira saja. Kita coba di sini sekitar 80, tahu bisa apa enggak. Oke, sini 25 air tawar, atau 50, kita taruh 50. Oke, di sini juga 50. Nah, sisanya berarti kita akan sisanya itu kargo ya, atau muatan ya. Nah, tapi kita taruh di sini dulu density-nya, biasa density density palm oil itu 0,90 poin sekian lah, 345 taruhlah segitu. Kita enter. Oke, kemudian kita klik ini, warna ini biar jadi warna biru, baru kita masukin aja sembarang. Oke, tanki mana terserah. Oke, yang jelas kita mau cari min draft tadi ya. Min draft tadi yang kita cari itu, min draftnya 6,85 kalau nggak salah ya. Oke, 6,85 itu didapat dari 7,1 ditambah 6,6 dibagi 2. Oke, jadi kita sembarang aja klik di cargo tank ini. Oke, langsung klik kanan, kita klik kanan. Nah, langsung dia ke 98%. Nah, 98% ini dengan, kenapa dia 98%? Karena kita settingnya di sini. Cargo tanknya itu 98% kita setting. Jadi ketika kita langsung klik kanan begini, itu langsung 98%. Dan kubiknya, total metric tonnya 461, kubiknya 510. Itu karena tadi kita isi density-nya 90345. Kita bisa lihat di sini. Lihat tangki 1 itu kapasitasnya sekarang adalah 98%. Oke, dengan density-nya yang di bawah, density-nya 90235. Oke, ya, 90235 yang masuk, dia masuk density sini. Oke, jadi itu yang meter kubiknya didapat dari situ. Nah, sekarang kita masukin aja sembarang. Oke, kita masukin sembarang aja. Inilah penataan muatan. Nah, misalnya contoh gitu. Oke, ini artinya cargo tank mulai dari 1 wing sampai ke 6 wing plus slope tank. Ini slope tank ya, tapi di kapal ini itu slope tank pun kita muat, karena memang slope tank ini kita nggak pernah pakai untuk slope tank, kita selalu pakai untuk cargo tank. Jadi artinya setelah kita loading, kegiatan loading sampai kita bawa ke pelabuhan discharging, habis bongkar, kemudian kita tank cleaning. Jadi ini memang slope tanknya bersih, bisa untuk cargo tank, bisa untuk kargo. Oke, setelah kita input ini data, semua cargo tanknya penuh termasuk slope tank, ternyata kita overdraft. Oke, kita sudah min draftnya 7,4. Oke, sedangkan yang kita cari itu adalah 6,85. Jadi kita kurangin aja sembarang. Nah, kita kurangin aja. Kalau kita nggak muat tangki 4, ya kan, itu min draftnya masih 7. Kalau kita muat
kita bongkar lagi tangki 4 kiri, ya kan, min draftnya sudah kelebihan. Oke, sudah kelebihan. Jadi kita taruh saja di sini, misalnya kita bongkar ini. Nah, kita bongkar misalnya 1 poin, kita cari 6.85 ya, 6.8, kita bongkar habis. Nah, di sini aja 6.88, trimnya minus ya. Nggak masalah ya trimnya minus, karena kita mau cari draft tengah. Oke, kita cari draft tengah dulu, berarti kita kurangin lagi ini 4 kiri misalnya 6.85. Dapat 6.85. Oke, jadi ini kita kasih genap aja 467 biar gampang. 467 enter, 461, kemudian 565, kemudian 559, kemudian 549, kemudian 546, kita genapin ya, jadi nggak ada di belakang koma. Kemudian ini 495, kemudian 547. Ini untuk mempermudah hitung aja. Oke, jadi nanti kalau misalnya kita mau ujian terus ada soal kayak macam ini gampang. Jadi prosesnya kayak gini. Yang harus kita cari adalah draft tengah. Jangan coba-coba untuk cari draft depan misalnya gitu ya. Kita cari 6.6. Jadi kita penataan muatannya kita berusaha untuk yang di depan itu, draftnya depan itu tenggelam ke 6.6, atau kita berusaha untuk cari draft belakang itu ke 7.1. Nah itu salah, nanti itu nggak bakal ketemu, dan itu prosesnya lama sekali, karena setiap ada penambahan ya kan muatan, maka draft belakang akan berubah dan draft depan akan berubah, begitu. Jadi yang betul adalah kita mencari draft tengah. Oke, setelah kita dapat draft tengah, maka kita akan mengejas, ya kan, muatan itu kita mau bawa ke depan atau kita mau bawa ke belakang, itu sangat mudah. Oke, jadi kita lanjut, kita bikin ini dulu 525, kemudian 517. Oke, nah ini kelihatan draft tengahnya 6.85 ya. Kemudian kargonya yang kita dapat muat itu sebesar 5.771. Oke, nah kalau kayak gini sudah gampang. Oke, jadi misalnya kita mau cari tadi trim 0,5 atau 50 cm, itu trim by stand atau trim di belakang, atau draft belakang lebih besar dari draft depan. Oke, jadi ini draft belakang, ini draft depan. Jadi trim yang kita cari adalah 0,5. Ini minus 0,17, artinya draft depan itu lebih besar daripada draft belakang. Oke, jadi lihat, draft depan 6.93 sedangkan draft belakangnya 6.76. Ini kapalnya nungging. Oke, nah sekarang kita sudah dapat draft tengahnya, tinggal kita pindahin. Kita contoh pindahin di sini. Kalau saya angkat dari tangki 1 100 ton bawa ke tangki 4, berarti di sini di tangki 1 tinggal berapa? 361. Kita tulisnya 361. Oke. Dan di sini sudah jadi 100 ton. Nah,
Ini jadi 0,2 sudah. Oke. Kita angkat lagi. Misalnya ini kita angkat 61. Oke. Berarti tinggal 300. Di sini tinggal 300. Di sini jadi 161. 0,4. 0,42. Oke, gampang kan? Kita terus angkat lagi. Di sini kita angkat lagi misalnya 50 ton, berarti di sini jadi 250. Ya kan? Di sini jadi berapa? 61 tambah 50, 211. Oke. 210. 211. Tuh. 211. Nah, kelebihan 0,5 yang kita carikan 0,5, ini 0,59. Oke. Jadi kita angkat 10 ton lagi, pindah ke depan 10 ton, atau kita pindah 11 ton. Oke, jadi ini 250 ditambah 11 ton. Kita angkat dari sini 11 ton. Kan? Jadi di sini adalah 261. Oke, di sini dikurang, tangki ini jadi berkurang 200. Jadinya 200. Tangki ini berkurang 200 jadinya. Nah, 0,55. Oke. Kita pindahkan lagi. Misalnya 20 ton. Oke, 200 dikurang 20 berarti ini tinggal 180. Oke, di sini 261 ditambah 20 ditambah 61, 261 jadi 281. Nah, ini masih kurang lagi ya. Kelebihan kita angkat di sini misalnya 5 ton. Ya kan? 281 dikurang 5 berarti sini 276. 276 di sini 180 ditambah 5, 185. Oke. Nah, dapat kan? Jadi dapatnya 0,5. Oke. Tapi bagaimana dengan ini? Tangki 4 kiri 495, tangki 4 kanan hanya 185. Ini nanti kapalnya miring banyak. Jadi bagaimana caranya? Gampang. Caranya adalah 459 ditambah kanan 185 dibagi 2. Jadinya masing-masing adalah 340. Kita kasih masuk sini 340. Kan? Sedangkan yang satu kiri, tadi kan kita adjust di kiri, satu kiri sama 1 wing sama 4 wing. Jadi satu kiri itu totalnya 467 ditambah 276. Oke, kemudian kita bagi 2. Hasilnya masing-masing 371. Oke, 0,5. Kanan juga 371,5. Nah, dapatnya 0,5. Sekarang mari kita lihat apakah draft depan itu sama dengan draft belakang atau draft depan menurut
apakah draft depan menurut loading komputer ini sama dengan aktual draft. Aktual draft itu 6.6. Oke, sedangkan loading komputer 6.59. Oke, sedangkan aktual draftnya belakang adalah 7.1, di loading komputernya adalah 7.09. Ini artinya waktu pengisian initial setting, ya kan, yang saya tebak tadi konstannya 120 ditambah 3 ton atau 123 ton itu cukup tepat. Oke, cukup tepat. Karena konstan ini itu kan suatu berat di atas kapal yang tidak masuk, tidak terdata, yang harus kita cari lewat draft survey. Jadi misalnya setelah kita melakukan pengisian data, yang sesuai aktual kondisinya, ya, aktual kondisi yang mana tadi ini bahan bakarnya sudah aktual, air tawarnya juga aktual, kemudian kita hitung kargonya berdasarkan trimnya, ya kan, 0,5 itu adalah 577. Kemudian kita lihat kalkulasi draft, ternyata kalkulasi draft itu beda jauh, ya kan, beda jauh. Oke, beda jauh dengan aktual draft. Itu artinya konstan yang kita input di software ini itu salah. Lihat sini, kita lihat. Mari kita lihat di sini. Di sini ada min draft itu kurang 1 cm. Ya kan? 1 cm, kurang 1 cm. Karena min draftnya kita itu harusnya kan 6.85. Nah, kita kurang 1 cm. Kita kurang 1 cm itu artinya kita masih kekurangan, kita masih butuh berat atau butuh kargo itu sebesar 13.98 metrik ton. Jadi kita masih boleh tambah di sini 13.98. Jadi kalau ini adalah 340 ditambah 13.98, itu di sini jadinya 353.98. Oke, maka pas 6.85. Tetapi trimnya berubah. Oke, trimnya berubah, mengecil ke belakang. Jadi kita bisa angkat lagi. Oke, jadi ini 358, kita taruh aja, kita angkat misalnya 1 ton, 370.5 di sini. 370.5 di sini ditambah 354.98. Oke, jadi lihat, wah, ini cantik kali lah kalau kayak gini ya. Ini sama. Oke, lihat aktual draftnya itu 6.6, forward draftnya atau draft belakangnya 7.1, trimnya 0,5. Ini aktual draft, artinya draft yang kita lihat di lambung kapal. Oke, dan ini adalah perhitungan draft atau draft yang didapat lewat perhitungan software ini.
atau yang kita sebut load.com. Nah, ini sangat bagus. Ini tepat sekali 7.1 dan 6.6. Artinya konstan yang saya kasih tadi itu pas. Kenapa bisa pas? Karena konstan ini selalu diupdate setiap sebulan sekali. Kalau chip officernya nggak malas, maka nanti akan selalu terjadi perbedaan antara draft calculation dengan aktual draft. Dan ini sangat berbahaya kalau memang kita masuk di dalam situasi-situasi laut yang tidak memungkinkan, misalnya kita masuk di dalam perairan sungai, yang draftnya dibatasi, misalnya maksimum draftnya dibatasi 7.1 atau 7 meter. Nah, dan konstan kita nggak update, maka kita akan mengalami bahaya di sini. Kapal bisa kandas karena perhitungannya tidak akan tepat. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Nanti ada kasus lain atau mungkin saya dapat data baru, saya akan coba update lagi. Jadi ini saya tulis ini voyage 0720 departure rumah. Saya rasa cukup sekian. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di lain kesempatan.